Pertama, tentunya ini lidinya. Nah, lidi ini disarankan yang masih lentur, yaitu bisa lidi yang masih hidup ataupun yang masih agak muda ataupun yang matinya belum lama, supaya nanti lebih lentur sehingga tidak mudah patah. Kemudian, nah di sini ada tali ini untuk membuat lingkaran dasar. Kemudian yang terakhir ini ada mowilek. Ini mowilek clear. Nah, ini untuk mengcoating nanti finishing akhirnya supaya si piring lidinya itu lebih terlihat menarik dan juga lebih aman daripada jamur dan tidak mudah usang. Sementara untuk peralatan ini cukup sederhana, kita hanya menggunakan ini gunting dahan. Nah, biasanya tukang bonsai, tukang tanaman punya seperti ini. Kalau misalnya tidak ada ini, bisa menggunakan cutter ataupun gunting biasa. Nah, lalu di sini kita ada koas. Nah, ini nanti untuk mengecat di finishing akhirnya. Nah, ini panakol. Nah, ini nanti untuk mukul-mukul bagian yang menonjol, nanti kita akan praktekkan lebih lanjut. Oke, bagaimana proses pengerjaannya? Yuk kita lanjutkan. Pertama, kita sortir dulu si lidi ini, dikarenakan ini lidinya panjangnya berbeda-beda, jadi kita akan usahakan mengambil lidi yang panjangnya sama supaya nanti lebih mudah. Untuk cara penyortirannya, kita ambil di bagian ujungnya ini. Nah, kemudian tangan satu lagi kita lepas. Nah, biarkan lidi yang lebih pendek itu berjatuhan. Nah, kita dapatkanlah hasilnya segini. Nah, ini nanti yang akan kita buatkan. Pertama kita akan membuat lingkaran dasarnya, atau kita sebut saja itu namanya wengkunya ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Pertama kita ambil 2 lidi seperti ini. Kemudian ambil tali yang tadi kita sudah siapkan. Ini panjangnya kurang lebih 40-50 cm. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, di sini kita ada 2 bagian lidi ya. Yang pertama ini ada bagian bawahnya yang besar, kemudian ada bagian atasnya ini yang kecil. Nah, untuk mempermudah penyebutan, kita sebut yang besar ini adalah puhu dan yang kecil ini adalah ujung, supaya nanti kedepannya kita mudah. Nah, cara membuat lingkaran dasarnya, pertama bagian puhunya kita ampuhkan seperti ini. Ini kurang lebih panjangnya 3 cm saja cukup. Kemudian tali yang kita tadi siapkan di bagian ujungnya kurang lebih 15 cm nya kita lipat seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan di bagian puhu yang diampuhkan tadi. Nah, lipatannya harus melebihi ujung puhu ini. Nah, setelah itu ini kita tahan pakai tangan yang satunya lagi. Saya pakai tangan kiri. Nah, kemudian si ujung yang panjang ini, nah yang panjang ini kita lilitkan ke bagian yang tadi dilipat sampai penuh. Nah, seperti ini. Ini tidak perlu terlalu kencang. Yang penting usahakan lilitannya itu rapih. Nah, setelah semua dililitkan sampai ke ujung ini, ujung tadi yang ini, si sisa lilitannya kita masukkan ke bagian yang dilipat tadi. Ini. Nah, setelah itu kita tahan bagian tengahnya, lalu bagian ujung yang tadi pendek, ini sebelah sininya, kita tarik pelan-pelan. Sehingga kedua lidi ini sudah tersambung. Nah, setelah itu ini kita urut dengan hati-hati, kita akan lengkungkan untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, kayak gini. Nah, ini kurang lebih 15 cm. Sebenarnya lebih kecil lilitan ini maka piringnya akan semakin kokoh. Tapi untuk pemula kalau terlalu kokoh nanti bakal rada susah di pengerjaannya. Nah, sisa tali ini
kita akan lilitan kembali untuk memperkuat si lingkaran ini. Dan ujung ini kita talikan tali biasa ya. Nah, di sini sudah ada 2 kali lilitan, maka ini akan kuat. Nah, selanjutnya kita akan memulai penganyaman, membuat dasarannya. Pertama kita ambil 4 lidi yang ukurannya harus hampir sama ya, jangan terlalu beda supaya nanti rapi. Nah, 4 lidi ini bagian puhunya kita taruh di bagian tengah. Kemudian si puhu ini kita masukkan ke bawah lingkaran dan ujungnya ke atas lingkaran. Lalu selanjutnya kita ambil 4 lidi lagi. Kemudian bagian puhu ini kita simpan di sebelah kirinya yang lurus tadi, yang lurus ke depan. Kemudian bawahnya, puhunya kita masukkan ke bawah seperti ini, sehingga menghasilkan silang. Nah, selanjutnya kita akan menambah ini menjadi 16, ini juga menjadi 16. 4 kali masukkan, 4 kali masukkan. Kita ambil 4 lidi lagi, lalu kita tambah yang bagian lurus. Kita ambil 4 lidi lagi, lalu kita tambah yang bagian sebelah kanan. Ambil lidi lagi, ini kita masukkan ke yang lurus, ini sebelah kanan, ini lurus, ini sebelah kanan. Nah, kalau sudah 16, 4 kali masukkan, 4 kali 4. Nah, di sini adalah bagian yang paling krusialnya. Kita akan mengunci 2 anyaman ini supaya dia kuat dan tidak geser. Caranya kita ambil 4 lidi, lalu bagian puhunya ini kita simpan di sini. Nah, di segitiga puhunya yang tadi dianyamkan 16. Lalu puhunya kita tarik ke bawah yang lurus tadi. Nah, ke bawah sini. Kemudian kita angkat. Nah, ini yang tadi ke sebelah kanan, naik di atas yang sebelah kanan. Kemudian sipu ini dimasukkan lagi ke bawah lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau misalnya pengunciannya betul, diangkat ini nggak bakal acak-acakan. Nah, selanjutnya kita akan merapihkan anyaman ini sebelum nanti kita menambah. Caranya seperti ini. Ini yang paling atas, bagian yang paling atas kita tarik ke dalam. Kemudian ini yang kedua, ini tarik keluar. Ini yang paling atas ke dalam, ini keluar, ini ke dalam, ini keluar, ini ke dalam. Nah, sehingga hasilnya nanti bakal membentuk barisan yang rapih kayak gini, jajar. Empat, ini juga 4 jadi 16. Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian ini karena di sini sudah 16, ini juga sudah 16, tapi ini masih 4. Nah, berarti nanti kita akan memasukkan di bagian ini supaya ini menjadi 16 juga. Caranya kita ambil lagi 4 lidi, kemudian nah di sini
Untuk mengisi ini kita harus menyilangnya juga di sini. Ambil saja dari sini 4. Nah, ikuti alurnya. Nah, di sini kita pisahkan, lalu si puhunya ini yang dipegang masukkan ke sini. Nah, ini. Nah, karena kita mau menambah yang ini, maka alurnya harus ikuti ini. Yaitu tarik ke bawah sini. Tapi di ujungnya di sini kita bagi lagi 4 sesuai alur ini. Kemudian ujung yang ini kita masukkan, kita tarik ke atas. Nah, selanjutnya kita ambil 4 lidi lagi. Ini kita pisahkan lagi, masukkan ke sini, tarik dulu, ikuti alur yang tadi. Nah, di ujung sini kita pisahkan lagi, tarik. Nah, untuk ujung ini biarkan panjang seperti ini, nggak apa-apa. Lalu yang terakhir kita ambil 4 lagi. Nah, ini yang terakhir. Kita buka juga di sini. Sesuai alur ini. Masukkan di sini. Ikuti alur ini. Di ujung sini kita pisahkan lagi. Nah, kalau sudah begini, kita sudah memiliki segitiga, semua isinya 16. Ini sudah 16, 4 kali 4. Ini juga sama 16, 4 kali 4. Dan ini juga sama 16, 4 kali 4. Oke. Nah, ini adalah separuh jalan untuk membuat bagian bawah, bagian dasar piringnya, bawahnya untuk piring lidi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebagian lagi untuk dasaran ini. Caranya sebagai berikut. Nah, di sini kita akan ambil 16 lidi. 1. Nah, 16 lidi dengan ukuran yang kurang lebih sama. Nah, cara mainnya, cara pembuatannya, kita pegang bagian puhunya ini kira-kira 15 cm lah. Kemudian di anyaman tadi yang kita buat, di sini ada segitiga ini. Nah, ini lidi yang dipegang tadi kita masukkan ke segitiga ini dari bawah, dari sini. Nah, caranya kita boleh buka dulu ininya, kemudian ini dimasukkan ke segitiga ini. Tuh. Nah, kayak gini. Ini masuk ke segitiga. Nah, setelah itu ini kan puhunya nih. Nah, puhunya itu harus bertemu dengan ujungnya ini. Mau ke sini boleh, mau ke sini boleh, mau ke sini juga boleh. Untuk mudah kita ambil aja ke sini. Nah, ini si puhunya ini kita masukin ke bawah lingkaran kayak gini. Tarik. Nah, ujungnya ini, ujungnya yang ini kita tarik ke atas lingkaran. Jadi teori sederhananya, setiap puhunya ini harus berada di bawah lingkaran dan ujungnya ini harus di atas lingkaran gitu. Nah, setelah ini jadi 16, selanjutnya kita akan memasukkan lagi 16 lidi untuk
memisah-misah ini seperti halnya ini. Nah, caranya kita ambil 4 lidi, kita pegang seperti ini puhunya. Nah, puhunya ini harus menyilang bagian ujung ini, jangan ke sini, bagian ujung ini nih. Nah, dengan ujung ini, karena ujung ini yang belum disilang, berarti kita akan menyilang ujungnya ini. Nah, kita akan mengambil paling di sini. Kita pisahkan ini 4, 1 2 3 4. Terus lalu kita masukkan ini ke bawah lingkaran. Kemudian ujungnya ini boleh diginiin lah, masuk ke segitiga tengah ini, masuk ke segitiga. Oh, satu ketinggalan cuy. Kita masukin ke segitiga, kemudian ujungnya ini kita dibuat ke atas lingkaran ini, seperti teori tadi bahwa puhunya harus di bawah lingkaran, ujungnya harus di atas lingkaran, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengisi sampai ini menjadi 16. Ambil lagi 4. Di sini kita pisahkan lagi 4, 1 2 3 4. Masukin lagi ke sini. Ini alurnya sama ya kayak yang tadi. Tinggal ikut aja. Masukin ke segitiga yang ini. Ujungnya ditarik ke atas lingkaran. Ambil lagi 4. Di sini pisahkan lagi 4, 2 3 4. Masukin di sini. Ujungnya masukin ke segitiga yang ini. Tarik ke atas lingkaran. Oh, nggak ikut satu. Tambahin lagi. Nah, ambil lagi 4. Pegang lagi puhunya, masukin di sini. Ujungnya ini masukin ke segitiganya, tarik ke bawah, tarikin ke atas wengkunya. Nah, ini sudah 4 kali 4, sudah 16. Nah, di sini sudah ada 1 2 3 4 5 6. Cuma masalahnya ini belum kita silang-silang dan ini juga belum kita silang-silang. Beda seperti ini. Nah, kalau ini sudah menyilang semua, sedangkan yang ini belum. Nah, berarti tugas kita sekarang untuk menyilang bagian ini dan bagian ini. Caranya begini. Kita putar dulu untuk mempermudah. Nah, nanti kita akan menyilang ini dan ini. Kita ambil 4 lidi lagi. Pegang juga bagian puhunya seperti biasa. Karena ini puhunya, maka yang harus kita silang duluan adalah ini bagian ujungnya.
jangan dulu bagian ini. Caranya mirip seperti yang tadi. Di sini kita pisahkan 4, lalu ini dimasukkan di sini. Nah, kemudian ujung ini dimasukkan ke segitiga ini, masukkan di sini, tarik ke bawah. Kemudian ini di bagian akhir ini kita silangkan lagi. Nah, yang paling ujung ini, ujungnya ini kita masukkan ke sini. Set. Lalu kita tarik. Nah, tarik ini harus sampai rapi. Kalau misalnya belum rapi, kita rapikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini menjadi 16. Caranya sama. Ambil 4. Di sini kita pisahkan lagi 4. Ambil arusnya dari sini ya, biar sama, biar rapi. Nah, di bagian ini memang agak keras karena ini bagian akhir. 1 2 3 4. Sesuaikan dengan ini, kita masukkan ke sini. Kemudian seperti biasa ujungnya ini kita masukkan ke tengah ini. Intinya alurnya samakan dengan yang tadi nih, yang pertama. Nah, di sini kita pisahkan lagi 4 sesuai dengan alur yang ada di ujung ini. Nah, lalu ujungnya ini kita masukkan ke lubang ini. Nah, gitu. Selanjutnya kita tarik. Nah, ini belum rapi, jadi kita harus dulu rapihkan. Kalau misalnya ini dirasa keras, boleh kita geser-geser dulu ini supaya dia menjadi tidak terlalu keras. Nah, akan serapi mungkin ini. Kita ambil lagi 4. Lalu di sini kita silangkan lagi 4. Satu, dua, tiga, 4. Kita masukin ke sini. Ujungnya sama kayak gini nggak apa-apa. Masukkan ke sini, tarik sedikit. Di sini dibagi lagi 4. Tarik lagi. Misalkan ini rapi. Nah, untuk merapihkan caranya disesar aja kayak gini. Nah, dia bakal jadi itu. Rapi. Sekarang bagian terakhir. Ambil 4 lagi. Masukkan ke sini. Wah, ada motor tuh, nggak apa-apa lah. Masukkan lagi ke sini. Tinggal
satu. Tinggal masukin ke sini. Nah, ini merapikan, kita rapikan. Nah, ini kita sudah selesai membuat untuk bagian bawahnya. Di sini kita tinggal merapikannya saja. Bisa tarik-tarik ini. Nah, untuk yang masih keluar kayak gini, kita pakai ini. Ini gunanya di sini. Takol-takol. Nah, selanjutnya kita bulatkan lagi ini sampai benar-benar lingkarannya bagus. Nah, ciri lingkarannya sudah bagus, kita lihat dari sini. Kalau misalnya segi 6 ini udah sempurna, berarti dia udah bagus. Nah, ini masih terlalu lencok, berarti dia kurang bagus. Nah, kita Nah, inilah untuk bagian dasarnya, bagian bawahnya untuk piring lidi. Nah, selanjutnya kita akan menganyamkan untuk bagian sampingnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, boleh saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like dan komen, baik itu berupa pertanyaan ataupun apa saja, agar kita bisa berdiskusi. Lalu jangan lupa subscribe channel ini agar ke depan bisa mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya. Juga kalau misalnya konten ini dianggap bermanfaat, yuk bantu share konten ini ke teman-teman, ke saudara, ke siapapun, sehingga lebih banyak orang tahu untuk cara pembuatan piring lidi ini. Oke? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Oke, setelah kita membuat untuk bagian bawahnya, saatnya kita membuat untuk bagian samping piringnya. Nah, caranya kita akan membagi yang 16 ini menjadi dua bagian, yaitu 8, 8, 8, 8, 8, 8. Nah, sebenarnya ada dua versi anyaman, ada yang 4, 4, ada yang 8, 8 seperti ini. Tapi untuk pemula enaknya pakai yang 88 aja. Nanti kalau sudah mahir bisa lanjut ke yang 44. Nah, di sini kita akan menganyam yang 8 ini 4 kali anyaman. 1 2 3 4. Nah, sampai sini. Nah, nanti setelah ini maju ke sini. Nah, ini 1 2 3 4 sampai sini. Nah, untuk anyamannya sendiri ini ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, itu teorinya. Nah, saya biasanya untuk menganyam ini tekniknya seperti ini. Kita kan mau menganyam ini. Nah, menganyam ini nanti ujungnya bakal ada di sini. Nah, di sini nanti kita bakal masuknya ke sini. Maka kita siapkan tangan dari sini. Nah, ini ke atas, berarti di sini ke bawah, di sini ke atas lagi, dan di sini ke bawah, sama seperti tadi. Sini kita usahakan ambilnya serapih mungkin agar nanti pas diberesin enak. Lalu kita tinggal tarik saja mengikuti jalan yang sudah kita sediakan oleh tangan. Nah, ini ujungnya pegang sini dengan tangan satunya lagi. Nah, tadi
Nah, selanjutnya berarti kita akan menganyamkan yang ini. Nah, anyam yang ini kita akan 4 kali, 1 2 3 4. Nah, berhubung akhirnya bakal di sini, nah maka kita masukkan tangan di sini, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Terus kita ambil yang ini kita ambil serapi mungkin, sebisa mungkin harus rapi. Lalu kita tarik ke di sini. Yang tadi pertama boleh dilepas, sekarang pegang yang ini, atau kalau mau dipegang duluan juga boleh. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan semuanya 4 kali anyaman. Sekarang kita mau menganyam ini, berarti kita nanti bakal sampai 1 2 3 4, nah, sampai sini. Nah, untuk 2 anyaman terakhir yang ini, berarti kita harus menganyamkan sampai ke sini. Nah, caranya sama. Jadi ini ke bawah, ke atasnya, ke bawahnya, ke atas ini. Nah, ini harus sampai ke sini, ke yang pertama tadi. Ini berarti harus sampai yang sini. Ini ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. So. Ini yang 2 terakhir harus 4 kali sama, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, berarti harus sampai sini. Ke bawah, ke atas ini, ke bawah ini, ke sini, lalu ke bawah ke sini. Lalu ini yang terakhir, ke bawah sini, ke atas ini, ke bawah ini, ke atas ini. Itu dia sampai sini. Ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, kalau misalnya yang akhirnya ini benar, ketika dilepas pun dia nggak bakal pecat lagi. Sekarang kita saatnya mengencangin anyaman ini sambil kita rapihkan. Dalam artian kalau di sini yang pertama berarti bagian pertama terus seperti itu, supaya satu alur, jadi nanti hasilnya bakal rapih dan bakal kuat. Nah, ini dia hasil penganyamannya. Nah, sebenarnya ini bisa dirapatkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah bagian atasnya selesai, nah ini sudah cukup rapi. Kita lanjutkan untuk membuat bagian bawahnya ini. Nah, di sini nanti kita akan membuat sokonya supaya piringnya itu kokoh dan bagus. Nah, sebelum itu kita potong dulu bagian yang masih panjang ini menggunakan
Nah, ini dia. Nah, di sini ini digunakan, kita potong yang panjang ini kira-kira seukuran wengku yang di awal tadi, lingkaran dasar tadi ini. Nah, gitu. Samain aja panjangnya. Gitu. Nah, seperti ini cukup. Nah, selanjutnya kita akan anyamkan bagian yang masih panjang ini untuk menjadi sokoknya. Nah, caranya seperti ini. Caranya itu seperti ini. Ini seperti nguntun rambut. Nguntun itu apa ya bahasa Indonesianya? Untun rambut lah kayak gitu. Cuman dilepas satu. Nah, caranya gini. Tangan kanan kita pegang yang ini, yang pertama. Nah, tangan kiri kita pegang yang kedua. Setelah itu yang di bagian tangan kanan menuju ke luar yang kiri. Nah, terus kita tahan sama tangan yang kiri, dijepit saja. Nah, yang lidi ketiga ini kita ambil. Terus yang tadi kedua disimpan ke bawah sini. Nah, kembali ke posisi awal, tangan kanan ambil yang pertama, tangan kiri ambil yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita keluar yang kedua, yang ketiga kita ambil ini ke bawah. Nah, gini. Kembali lagi, yang tangan kanan di pertama, tangan kiri di kedua, tangan kanan ambil tiga, kayak gini. Gitu. Nah, kayak gini. Ke belah luar, ambil yang ketiga, masukkan ke dalamnya. Ini ambil lagi. Ini ke sebelah luar, ambil yang ketiga, masukin lagi. Di dua bagian akhir, nah yang pertama berarti harus sampai masuk ke sini, dan yang kedua masuk ke selanjutnya. Gini nih. Nah, ini kan sudah melewati keluar nih. Nah, berarti kita harus masukin ke dalam sini. Nah, kita ambil yang pertama tadi dimasukkan, lalu yang ini dimasukkan ke sini. Nah, yang ini kita harus masukin ke luar yang ditarik barusan, keluar ini. Kemudian kita tarik yang ini. Tadi yang kedua dianyamkan. Tarik terus sampai kita bisa memasukkan ini ke bagian dalamnya. Nah, kalau sudah betul, ini nggak bakal pecat. Nah, tinggal kita ngerapihin, narik ininya. Tinggal tarik sampai kita rapihkan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kan? Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk sokonya. Nah, selesai kita membuat wengku bagian bawahnya, kita membuat sokonya. Nah, ini kan masih ada yang panjang nih. Nah, ini kita bisa lilitkan lagi untuk menjadi soko tambahan agar lebih kuat. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kita nanti masukkan ke bawah sini, kemudian kita potong di sini, lalu nanti kita masukkan ke ke sini, kayak ini. Jadi dia nanti kuat. Jadi alurnya itu seperti itu. Ini ke sini. Nah, di sini kita nanti akan potong kurang lebih segini agar bisa dimasukkan ke lubang ini. Oke. Prakteknya seperti ini. Di sini kita boleh buat segini. Hasil potongannya ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, nanti dia bakal lebih kuat gitu. Nah, gitu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia hasil pembuatan soko bagian bawahnya. Nah, sampai di sini ini sudah selesai untuk penganyamannya. Sekarang kita tinggal memernis agar ini lebih mengkilap dan lebih menarik serta bisa lebih awet.